Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan pada saudara sekalian bahwa bukan hanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi juga kita didorong, disuruh, diminta oleh firman Tuhan untuk kita itu selalu bersukacita. Karena sukacita itu adalah kekuatan, topangan daripada Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang menopang kami lagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, topangan dari mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan menolong kami untuk hidup dalam sukacita, dalam hati yang gembira setiap hari. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, Nehemia 8 ayat yang ke-11. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita.
jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Saudara pemirsa, sesudah umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Ezra, maka mereka tersentuh hatinya dan orang mulai menangis, ramai-ramai menangis. Dan kemudian datanglah Nehemia memberitahukan kepada seluruh umat Tuhan, jangan menangis, jangan bersedih. Tentu pertobatan itu penting, tapi ingatlah bahwa kita masih hidup, masih segar sampai sekarang, itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu syukurilah hidup kita secara luar biasa. Karena apa katanya? Hati yang gembira tadi, saya sudah katakan sebelumnya, bukan hanya obat yang manjur, tapi sukacita dari Allah itu adalah kekuatan dan perlindungan bagi hidup kita. Jadi sisi ini yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa kekuatan kita itu ialah sukacita. Memang kita tahu kalau orang ketakutan misalnya, ini secara fisik, kalau orang ketakutan lututnya gemetar. Kalau orang sangat sedih, misalnya meninggal oleh orang yang dia cintai, orang itu biasanya tidak mampu berdiri lagi. Jadi tolong sudah ingat hal ini, bahwa sukacita dari Allah itulah yang menjadi kekuatan dan perlindungan hidup kita, terutama perlindungan hati dan pikiran kita. Mari percaya bersama-sama sekarang, sesulit apapun yang kita alami tahun ini, kita masih ada jalan keluar. Tuhan masih memberi kita jalan keluar. Oleh karena itu, nikmati hidup ini. Sayang kalau satu hari sudah tidak tersenyum. Sayang. Jadi mari usahakan, berjuanglah untuk hidup dalam sukacita setiap hari. Itu yang pertama. Dan di sini firman Tuhan katakan, saya sungguh terkejut membaca firman Tuhan ini. Katanya apa? Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Rupanya kalau kita mau hidup dalam sukacita, saudara sekalian, kita haruslah menjadi orang yang senang berbagi. Di sini mereka baru selesai ibadah dan kemudian mereka mulai berbagi. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Orang yang pelit, yang kikir, yang tidak mau berbagi biasanya hidup dalam kecemasan, rasa khawatir, rasa takut menghadapi hidup ini. Karena itu dia pelit, takut kalau dia sendiri nanti kekurangan. Terbalik dari firman Tuhan ini, justru kalau kita mau berbagi dengan sesama, makanan yang tadi seharusnya kita nikmati sendiri, kita bagi dengan orang lain, itu akan membuahkan sukacita. Oleh karena itu, jangan menjadi orang pelit dong. Ya, mari kita jadi orang yang murah hati. Dengar baik apa saya katakan? Sukacita dan kemurahan hati adalah dua-duanya buah Roh Kudus. Oleh karena itu, lakukan itu dalam hidup kita. Kalau itu buah Roh Kudus, kita harus bagikan kepada orang lain dong. Ya, di sini memang yang dibagikan adalah kue, makanan, minuman manis. Oh, luar biasa sekalian. Itu yang membawa umat Tuhan di sini hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan karena mau berbagi. Kemudian, saudara sekalian, ini orang-orang ini baru pulang dari pembuangan. Ya, baru kembali ke tanah Israel.
Jadi mereka masih mengalami berbagai ancaman dari sekitarnya. Oleh sebab itu, Nehemia di sini mengatakan supaya mereka bersukacita. Apa katanya tadi? Karena sukacita dari Allah adalah perlindungan kita. Ingat, sukacita tidak bisa bersahabat dengan ketakutan. Kenapa mereka bersukacita di sini? Karena mereka tahu ada Allah Bapa di surga yang melindungi hidup mereka dari semua ancaman musuh. Begitu juga saudara-saudara sekalian sekarang ini. Ya, kita tahu masih ada ancaman. Orang takut sekarang, jangan-jangan muncul virus baru, varian baru yang dapat mengancam kita tahun ini. Tetapi kabar baiknya Bapak sekalian, hidup dengan sukacita. Percaya bahwa Tuhan adalah pelindung hidup kita. Jangan takut. Oleh karena itu, sukacita dari Allah adalah perlindungan untuk mindset kita, untuk perasaan dan feeling kita, dan juga untuk tubuh fisik kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, penuhi kami dengan buah Roh Kudus, sukacita dan kemurahan hati. Tolong Tuhan supaya kami semua tidak menjadi orang kikir dan pelit, tapi mau menjadi orang yang senang berbagi. Dengan demikian sukacita memenuhi hidup kami. Lindungi juga hati dan pikiran kami, mindset dan feeling kami dengan sukacita dari surga. Karena sukacita dari surga itulah yang dapat memadamkan panah berapi, roh ketakutan, roh terintimidasi bagi hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.